Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pelajaran tentang perubahan sosial. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai tahapan-tahapan perubahan sosial menurut Roger. Nah, menurut Roger itu kan kemarin kalian sudah memahami ada beberapa tahapan yang itu saling berkaitan, ya kan? Nah, kemudian perubahan-perubahan itu tidak kalah penting. Ada hal yang paling penting itu yaitu suatu penemuan baru atau inovasi. Suatu inovasi itu juga termasuk hal yang mendasar dari faktor-faktor munculnya suatu perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Ada dua teori mengenai perubahan sosial. Di perubahan sosial itu ada beberapa teori atau pendapat yang sudah dibuktikan secara kebenarannya. Ya. Ada dua teori, yang pertama teori klasik dan yang kedua teori modern. Kita bahas yang teori klasik dulu. Teori klasik itu ada 3 jenis. Yang pertama itu teori linier. Teori linier ini dikemukakan oleh Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini mengupayakan bahwa yang namanya teori tentang tahapan pemikiran manusia itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahapan, masih ingat ya, tahapan teologis. Ini di mana pemikiran manusia masih memikirkan hal-hal yang mistis, hal yang tidak rasional gitu ya. Yang kedua tahapan metafisik. Tahapan metafisik di mana tahapan pemikiran manusia itu masih mengenal hal yang mistis, hal yang di luar dari akal pikiran manusia, tetapi dia sudah mulai belajar tentang hal-hal yang ilmiah. Yang ketiga tahapan positivis. Tata positif, ini di mana masyarakat hanya mengenal bahwa ilmu-ilmu yang alam atau ilmu-ilmu sains itu hal yang fakta, hal yang istilahnya sudah dipahami dan dipercayai oleh masyarakat. Ini tahapan Auguste Comte. Ya, dari tahapan teologis, metafisik sampai positif ini ada suatu hal yang sama dengan teori linier. Teori linier itu di mana tahapannya ini bertahap atau ada lanjutannya. Jadi kalau kita simbolkan, kita gambarkan, kemarin ada suatu inovasi yang telah dikembangkan. Itu namanya invensi. Invensi ini kemudian dikembangkan lagi menjadi I1, kemudian dikembangkan lagi menjadi invensi yang kedua, dikembangkan lagi menjadi invensi yang ketiga, sampai seterusnya. Nah, sama dengan Auguste Comte ini, bahwa tahapan pemikiran manusia itu juga ada tahapan yang pertama teologis, metafisik, positivis. Hal yang sama dengan contoh-contoh kehidupan di dalam masyarakat. Silakan diberikan contoh sendiri ya. Ini teori linier. Yang kedua, teori unlinier. Ini kebalikannya dari teori linier. Teori unlinier ini dikemukakan oleh muridnya Auguste Comte. Siapa? Namanya Herbert Spencer. Ya, Herbert Spencer ini dia mengatakan bahwa suatu perubahan sosial itu bisa berkembang, bisa juga dia ini putus, bisa juga dia mati. Nah, tetapi hal yang ini, jadi Herbert Spencer ini kan dia tadi ngomongnya ada yang ngomong seperti itu kan, tapi Herbert Spencer ini membantah. Jadi nggak hanya dia bertahap saja, tetapi ini dia ngomongnya berkembang. Jadi dari hal yang homogen menjadi heterogen. Saya contohkan invensi yang dikemukakan oleh penemunya kemudian dikembangkan.
menjadi invensi 1, invensi 1. Sama, berkembang kan? Kemudian invensi 1 ini juga berkembang lagi menjadi invensi kedua, invensi 2. Sama invensi yang tadi berkembang lagi sampai seterusnya. Silakan nanti diberikan contohnya ya. Nah, ini menurut Herbert Spencer dari yang masyarakat cenderung homogen menjadi heterogen. Contohnya mungkin bisa dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam hal pekerjaan atau apa gitu ya. Atau mungkin penemuan-penemuan baru teknologis juga sama aja bisa. Yang ketiga, teori siklus. Nah, ini teori yang paling menarik sih. Soalnya dia ini nggak hanya berkembang saja, nggak hanya bertahap saja, tetapi mungkin ada yang mati kemudian kembali lagi ke posisi awal. Ini menurut Oswald Spengler. Jadi tadi kan penjelasannya, teorinya dari teori yang dikembangkan mungkin berubah, mungkin juga berkembang atau bertahap, ya kan? Ada yang dia ini hilang, mungkin hilang entah kemana gitu ya, mungkin hilang, nggak tahu. Lah dari sini dia ingin menguatkan lagi, dia kembali lagi ke posisi awal. Kembali, namanya siklus. Atau mungkin di dalam buku mungkin kamu udah pernah mengerti, tahu atau ya sekedar baca lah ya. Ada yang kayak gini. Ini masa ya. Ini tradisional, ini transisi, ini modern. Ini penemuan. Nah, garisnya tuh begini. Gini. Sama juga seperti kayak gini. Itu ya. Nah, ini sekedar penjelasan teori klasik, mungkin kita nanti bisa diskusikan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.